Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Preti Vivilia Kovan dengan NIM 2303010199 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan manajemen hubungan antar pemerintahan. Nah, kasus yang saya angkat adalah krisis air bersih di Kota Kupang pada tahun 2025 saat ini. Kasus ini saya pilih karena menunjukkan bagaimana proyek besar dari pemerintah pusat yaitu SPAM Kali Dendeng yang seharusnya menjadi solusi masalah air bersih ternyata belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Melalui pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi, kemudian mengkaitkannya dengan konsep manajemen hubungan antar pemerintahan, serta menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan materi perkuliahan. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita untuk memahami pentingnya kerjasama antar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Jadi, krisis air bersih yang terjadi di Kota Kupang tahun 2025 saat ini sebenarnya bukan masalah kurangnya air, tetapi menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antar pemerintahan. Walaupun pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah membangun proyek besar seperti SPAM Kali Dendeng, tetapi kenyataannya masyarakat Kota Kupang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Artinya, pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Itu terjadi karena koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Nah, ini masalah utamanya ini terletak pada kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pemerintah, di mana pemerintah pusat lebih fokus dalam pembangunan fisik proyek, tetapi belum memastikan kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengelola setelah proyek itu selesai dibangun. Akibatnya, PDAM Tirta Lontar ini yang seharusnya menyalurkan air ke masyarakat itu belum siap, baik dari segi anggaran, peralatan, maupun sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan koordinasi yang matang. Dari sisi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program juga belum sejalan. SPAM Kali Dendeng memang sudah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, tetapi belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah Kota Kupang. Karena belum adanya serah terima, pengelolaan dan distribusi air pun terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa antar instansi pemerintah ini belum bekerja secara terpadu dari awal perencanaan hingga tahap operasional. Jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, kasus ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sendiri belum benar-benar mandiri. Walaupun secara aturan daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan air bersih, tapi kenyataannya di Kota Kupang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, terutama dalam pendanaan dan keahlian teknis. Pemerintah daerah juga kurang dilibatkan sejak awal perencanaan, sehingga perannya lebih sebagai pelaksanaan, bukan sebagai pengambilan keputusan. Dampak yang paling besar dari kondisi ini tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas lambatnya pemanfaatan SPAM Kali Dendeng ini. Tetapi pemerintah pusat menganggap bahwa tugasnya itu telah selesai setelah proyek dibangun. Sementara pemerintah daerah merasa belum bisa bergerak karena aset belum diserahkan dan kapasitas pengelolaan masih terbatas.
Akibatnya, masyarakat terpaksa mencari alternatif sendiri seperti menggunakan air sagu untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, perlahan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah. Kalau dikaitkan kasus ini dengan materi manajemen hubungan antara pemerintahan yang telah dipelajari, kasus ini sangat jelas untuk menunjukkan bagaimana pentingnya monitoring dan evaluasi bersama, serta bagaimana kewenangan dan keuangan yang lebih seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang jelas dan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan yang terlihat baik di atas kertas bisa gagal ketika diterapkan di lapangan. Kesimpulannya yaitu, secara singkat, krisis air bersih di Kota Kupang bukan hanya disebabkan oleh masalah teknis saja, tetapi juga oleh lemahnya hubungan antara pemerintahan, kurangnya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah, dan tidak jelasnya akuntabilitas, sehingga menjadi faktor utama yang membuat pelayanan air bersih belum berjalan maksimal. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada pengelolaan hubungan antar pemerintahan yang baik. Di sini saya memberikan rekomendasi kedepannya diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang sejak tahap perencanaan hingga tahap operasional. Pemerintah pusat perlu memastikan adanya serah terima aset yang jelas dan tepat waktu, sementara pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas PDAM Tirta Lontar, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Selain itu, perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi bersama secara transparan agar setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas. Sekian dan terima kasih.